Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aryo Suryawijaya. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelum itu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi di sini kita akan tahu bagaimana sih cara menghitung jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Serta setelah itu kita juga akan tahu bagaimana cara kita menggambar dan membuat grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih lanjut dan lebih mengerti, kita tonton dan simak video selanjutnya ya. Makasih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan materi dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan juga kita akan membuat serta menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, sebelumnya setelah menonton video ini, saya harapkan kalian itu akan bisa menentukan jumlah dari hasil akar-akar persamaan kuadrat, dan yang kedua menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dan yang ketiga kita bisa membuat dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Lalu bagaimana sih cara menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat? Jadi sebelumnya jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yang sama dengan 2, sering disebut juga dengan persamaan kuadrat. Lalu, nilai-nilai yang dapat memenuhi persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di pembahasan sebelumnya pasti kalian sudah mengenal bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita misalkan x1 dan x2, di mana x1 dan x2 itu dinamakan sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Lalu ini adalah sebuah rumus bagaimana cara kita nantinya menentukan jumlah akar persamaan kuadrat dan juga hasil kali persamaan kuadrat. Di sini rumus dari jumlah akar persamaan kuadrat adalah x1 tambah x2 sama dengan minus b per a. Dan juga ini rumus dari hasil kali persamaan kuadrat, yaitu x1 kali x2 sama dengan c per a. Jadi di sini ada keterangan a itu adalah koefisien x kuadrat, sedangkan b itu adalah koefisien x, sedangkan c itu adalah konstanta. Untuk lebih memahami cara-cara menentukan jumlah akar dan juga hasil kali, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, kita diberikan persamaan x kuadrat plus 6x minus 1 sama dengan 0. Lalu cari jumlah akar persamaan kuadratnya. Yang pertama kita tulis dulu poin-poin pentingnya. Yang pertama a itu sama dengan 1. Ini kan 1 nilainya. B nya itu 6. Sedangkan c nya itu adalah minus 1. Jadi ini c nya teman-teman. Nah, setelah kita menentukan poin-poin pentingnya, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu x1 tambah x2 sama dengan minus b per a sama dengan minus 6 per 1. Kita dapatkan bahwa jadi jumlah akar persamaan kuadratnya adalah minus 6. Paham ya teman-teman? Kita lanjut. Nah, yang kedua, contoh bagaimana cara kita mencari hasil kali akar persamaan kuadrat. Yang pertama, biasa kita cari poin pentingnya dulu. A sama dengan 1, B nya itu sama dengan 6, dan C nya itu sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus yang tadi. X1 nya itu x1 kali x2 sama dengan C per A sama dengan minus 1 per 1 sama dengan minus 1. Jadi hasil kali akar persamaan kuadratnya adalah minus 1. Lalu kita lanjut. Nah, ini adalah sebuah latihan contoh soal. Jadi agar kita lebih paham dan juga lebih menguasai tentang jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat, yang
Pertama, kita diberikan persamaan 3x kuadrat plus 7x plus 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Yang ditanyakan nilai x1 dan x2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya kita cari dulu. A sama dengan 3, ini 3 ya teman-teman. B-nya itu 7, C-nya itu 4. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi, yang ini nih. Saya sengaja buat sebuah kolom rumus agar kalian selalu mengingat dan selalu memahami konsep dari rumus-rumus tersebut. Nah, kita masukkan x1 tambah x2 sama dengan minus b per a sama dengan minus 7 per 3. Jadi nilai x1 plus x2 nya adalah minus 7 per 3 atau kita sederhanakan menjadi minus 2 1 per 3. Paham ya? Kita lanjut. Dan ini yang kedua. Kita diberikan persamaan 6x kuadrat minus 6x minus 12 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Nilai P dan Q adalah, loh kok di sini P dan Q bukan x1 kali x2? Itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi sebuah misalnya soal jika berbeda tapi konsep soalnya sama, itu jadi kita tetap menggunakan rumusnya ini ya teman-teman. Walaupun ininya berbeda, variabelnya berbeda, tetapi jika konsepnya sama, kita gunakan saja yang ini. Jadi A-nya itu kita cari dulu, A-nya itu 6, B-nya itu minus 6, sedangkan C-nya itu minus 12. Kita masukkan ke rumus yang tadi, P kali Q sama dengan C per A, sama dengan minus 12 per 6. Minus 12 dibagi 6, hasilnya itu minus 2. Jadi nilai P kali Q adalah minus 2. Jadi sudah paham ya teman-teman tentang bagaimana kita cara mencari hasil kali dan juga jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Setelah teman-teman memahami bagaimana cara mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, sekarang kita lanjut ke membuat serta menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx sama dengan c. Jadi di sini jika nilai a positif akan terbuka ke atas, sedangkan a negatif itu akan terbuka ke bawah. Jadi gimana ya teman-teman? Jadi gini. Jika nilai a adalah positif, nah ini nilai a. Jika nilai a-nya positif, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, ini contohnya terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai a-nya adalah negatif, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Nah, selain itu, di sini pun ada yang dinamakan titik puncak. Jadi, apa itu titik puncak? Jadi, titik puncak adalah titik terendah atau tertinggi yang merupakan letak perubahan dari grafik naik menjadi turunnya atau turun menjadi naik. Jadi di sini contoh titik puncaknya ini dan juga ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas peran koefisien fungsi kuadrat. Jadi setiap koefisien pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu a, b, dan c, memiliki peran masing-masing yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesius. Contohnya, peran koefisien a. Jika a-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas, sedangkan jika a-nya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Jadi kita sudah membahas sebelumnya. Jika nilai A-nya itu adalah positif, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya negatif, akan terbuka ke bawah. Paham ya, teman-teman? Kita lanjut. Lalu, sekarang ada peran tambahan dari koefisien A. Yang pertama,
Jika makin besar nilai A, maka grafik makin sempit. Yang kedua, jika makin kecil nilai A, maka grafik makin besar. Nah, di sini saya mengambil contoh. Y sama dengan X kuadrat plus 2X sama dengan minus 3. Dan di sini Y sama dengan 5X kuadrat plus 2X minus 3. Di sini berbeda ya teman-teman. Nilai A-nya itu yang pertama ini adalah nilai A-nya itu 1. Sedangkan yang ini adalah nilai A-nya itu 5. Jadi, menurut peran-peran koefisien A, jika makin besar nilai A, maka grafik semakin sempit. Nah, ini contohnya. Jika A-nya itu semakin besar, maka gambar grafiknya itu semakin sempit. Sedangkan jika nilai A-nya itu semakin kecil, maka grafiknya itu akan semakin besar atau semakin lebar. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat perbandingannya nih di sini. Jadi terlihat jelas sekali bahwa jika nilai A-nya itu besar, maka grafiknya itu makin sempit. Sedangkan jika nilai A-nya itu kecil, maka grafiknya itu akan lebar. Kita lanjut. Sekarang adalah peran dari koefisien B. Yang pertama, jika tanda A dan B berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan yang kedua, jika A dan B sama, maka titik puncak grafik berada di kiri sumbu Y. Jadi maksudnya, jika tanda A dan B berbeda, contohnya di sini. Saya mengambil contoh. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Sedangkan yang ini adalah X kuadrat plus 2X minus 3. Yang pertama, jika tanda X dan B-nya berbeda, jika tanda A-nya itu dan B berbeda, maksudnya berbeda, di sini kan A-nya itu positif, sedangkan B-nya itu negatif. Jadi kan berbeda tandanya. Maka dari itu, titik puncak grafik, nah ini titik puncak grafik akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini jadi sumbu Y ini sumbu Y-nya, dan ini pun sumbu Y-nya. Jadi jika tanda A dan B-nya itu berbeda, tanda A dan B-nya itu berbeda, maka titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan yang ini, jika nilai A dan B-nya itu sama, maka titik puncaknya itu berada pada kiri sumbu Y. Ini titik puncaknya berada di kiri sumbu Y. Ini sumbu Y berada di titik kiri. Paham ya? Kita lanjut. Sekarang peran koefisien C. Koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Contohnya, yang ini X kuadrat plus 2X minus 3, dan yang ini X kuadrat plus 2X plus 2. Jadi, titik C atau koefisien C akan menentukan di mana titik grafik akan memotong sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y. Ini pun sumbu Y. Ini akan memotong, ini jadi akan memotong di minus 3. Nah, ini minus 3. Jadi ini grafiknya akan memotong grafik Y di koordinat negatif 3. Sedangkan yang ini akan memotong sumbu Y di koordinat plus 2. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Setelah teman-teman paham tentang koefisien dari A, B, dan C, sekarang kita masuk ke bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan dulu titik potong sumbu X. Caranya itu syaratnya Y sama dengan Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran, sehingga diperoleh nilai X1 dan X2. Koordinat titik potongnya adalah X1,0 dan X2,0. Lalu yang kedua, kita akan mencari
titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya itu nilai X sama dengan 0 atau menentukan F0. Jadi koordinatnya titik potongnya adalah 0, Y. Lalu ini langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, yaitu menentukan koordinat titik puncak atau titik P dalam kurung XP dan juga YP. Pertama, absis titik P adalah XP sama dengan minus B per 2A. Disebut juga persamaan sumbu simetri. Dan juga koordinat titik P adalah YP sama dengan minus D per 4A. Jadi D-nya itu ini. Kita cari dulu nilai D-nya itu B kuadrat minus 4AC. Untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah menggambar fungsi grafik, saya contohkan ke dalam bentuk latihan soal. Kita diketahui bahwa gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x minus 12. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu A sama dengan 1, ini x-nya 1, B-nya itu 4, lalu C-nya itu minus 12. Lalu langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X bila syaratnya itu Y sama dengan Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Jadi kita masukkan ke persamaan sini ke sini. Kita tulis X kuadrat plus 4X sama dengan minus 12 sama dengan 0. Ini ada 0-nya itu asalnya itu Fx. Ini Fx-nya. Jadi ini diganti dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. Faktor dari X kuadrat plus 4X minus 12 adalah X tambah 6 dan X minus 6. Saya rasa untuk pemfaktoran dari sebuah persamaan, saya rasa kalian sudah belajar dan sudah paham. Lalu didapatkan X plus 6 sama dengan 0 dan X minus 2 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan X sama dengan minus 6 dan X sama dengan 2. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah A minus 6,0 dan B 2,0. Setelah itu, kita tandai koordinat di sebuah kartesiusnya. Nah, ini titik A yaitu minus 6,0, sedangkan titik B adalah 2,0. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Kita langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita menentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya itu X sama dengan 0 atau F0. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Kita ganti X-nya itu dengan 0. Nah, jadi seperti ini. 0 kuadrat plus 4 kali 0 minus 12. Jadi titik potong sumbu Y-nya itu adalah 0, negatif 12. Jadi ini salah satu peran dari koefisien C. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini koordinat titik potong sumbu Y di minus 12, di 0, minus 12. Kita lanjut. Kita langkah yang ketiga yaitu kita harus menentukan titik puncaknya, yaitu XP dan juga YP. Yaitu XP minus B per 2A sama dengan minus 4 per 2 kali 1 sama dengan minus 2. Lalu yang YP-nya sama dengan minus D per 4A. Minus D-nya itu, rumusnya itu B kuadrat minus 4AC. Minus 4, ini A dan juga ini C. Lalu ini adalah 4A. Kita dapatkan bahwa hasilnya itu, hasil dari D-nya itu adalah 16 tambah 48 per 4. Jadi lalu minus 64 per 4 sama dengan minus 16. Jadi titik puncaknya adalah, titik P adalah negatif 2. Nah ini dan koma negatif 16 atau negatif 2, negatif 16. Lalu kita gambarkan.
kita tandai koordinatnya. Jadi negatif 2,16. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah titik puncaknya. Setelah langkah 1, langkah 2, dan juga langkah 3 telah kita cari atau sebuah koordinatnya telah kita temukan, lalu kita tarik garis. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah titik A, titik B, dan juga ini titik C, dan juga ini adalah titik puncaknya. Jadi kita titik garis, nah seperti ini, jadi gitu. Jadi gambar garisnya itu tidak boleh lancip, karena ini adalah grafik fungsi kuadrat. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuktikan apakah grafik yang telah kita buat secara manual, yaitu dengan mengulik-ngulik rumus, apakah benar atau tidak. Di sini saya akan mencobanya menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita masukkan fungsinya di sini. Kita input, yaitu tadi x kuadrat plus 4x minus 12. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi terbukti benar ya teman-teman, karena titik A nya itu tadi yang sudah kita cari, yaitu negatif 6,0, ini negatif 6,0, dan nilai B, titik B nya itu di koordinat 2,0, ini sudah benar 2,0, sedangkan titik C nya itu titik potong sumbu Y di negatif 12, jadi atau 0,12, negatif 12. Serta titik puncaknya itu adalah negatif 2, negatif 16. Ini koordinat negatif 2 dan negatif 16. Jadi di sini nih. Ini garisnya, titiknya, ini adalah titik puncaknya. Lalu kita tarik garis dari sini ke sini. Sebenarnya ini masih panjang ke sana. Jadi benar ya. Fungsi atau fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat yang telah kita buat terbukti benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan, karena saya pun masih belajar. Tetap semangat dan tetap belajar walaupun dari rumah. Stay safe, stay healthy, and stay cool. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.